I got so much motherfucking design on right now. Perkenalkan, nama saya Tirini Gabriela Veronica Simbolon, NIM 4213351-015 dari kelas pendidikan IPA B 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks akademik dan teks non-akademik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis dari teks akademik ini yaitu yang pertama ada artikel ilmiah, yang kedua ulasan buku, ketiga laporan penelitian, keempat proposal penelitian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks akademik. Adapun ciri-ciri dari teks akademik ini yaitu yang pertama adanya fakta objek yang diteliti, yang kedua dibuktikan dengan pengamatan atau objektif, yang ketiga tata urutan bersifat metodis dan sistematik, yang keempat menggunakan bahasa yang ilmiah, yang kelima pemakaian istilah khusus, yang keenam menggunakan gaya bahasa yang formal, dan yang ketujuh biasanya berisi pengamatan atau penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai genre dalam teks akademik. Genre dalam teks akademik yaitu yang pertama ada genre makro. Genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Contohnya laporan penelitian, makalah, laporan praktikum, artikel, skripsi. Yang kedua yaitu genre mikro. Subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalam genre makro tersebut. Contohnya itu teks deskripsi, teks eksplanasi, teks diskusi, teks eksposisi, dan teks persuasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang teks non-akademik. Teks non-akademik merupakan teks yang tidak didasarkan pada kenyataan dan penalaran ilmiah. Pada semua jenis karya non-akademik menyajikan fakta umum atau pribadi, tetapi disajikan tidak dengan metode yang baik dan benar. Pada teks non-akademik memiliki struktur kalimat yang rumit dan padat akan kata-kata struktural. Adapun jenis dari teks non-akademik ini yaitu yang pertama ada puisi, yang kedua yaitu cerpen, yang ketiga dongeng, dan yang keempat yaitu novel. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks non-akademik. Adapun ciri-ciri dari teks non-akademik ini yang pertama yaitu tidak ada objek yang diteliti. Yang kedua, tanpa dukungan atau bukti. Yang ketiga, tata urutan sesuai dengan alur. Yang keempat, menggunakan bahasa non-ilmiah. Yang kelima, pemakaian istilah umum. Yang keenam, menggunakan gaya bahasa non-formal dan populer. Yang ketujuh, dapat bersifat persuasif, deskriptif, maupun kritik tanpa didukung oleh bukti. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Pada teks akademik, yang pertama sederhana dalam hal struktur kalimat, sedangkan pada teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, pada teks akademik padat informasi, sedangkan pada teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, pada teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sedangkan pada teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, pada teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan pada teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, pada teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Sedangkan pada teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Kemudian yang keenam, pada teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan pada teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Yang ketujuh, pada teks akademik bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak mendaya gunakan jenis kalimat indikatif
deklaratif, sedangkan pada teks non-akademik bersifat dialogis, dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Kedelapan, pada teks akademik memanfaatkan sistem pengacuan S4A, sedangkan pada teks non-akademik tidak menunjukkan pengacuan S4A sebagai ciri penting. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai orisinalitas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks akademik secara kaidah kebahasaan. Teks akademik harus ditulis dengan menggunakan bahasa formal atau baku. Di samping itu, teks akademik yang baik juga memiliki standar orisinalitas dalam penyusunannya. Menurut KBBI, orisinal berarti asli. Jadi, teks akademik yang disusun bukan merupakan teks hasil plagiasi atau copy paste dari teks-teks yang sudah ada. Di dunia akademik, orisinalitas menjadi salah satu tolok ukur kualitas penulis. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu teks akademik atau yang sering juga disebut dengan teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan teks non-akademik merupakan teks yang tidak didasari pada kenyataan dan pendalaman ilmiah. Pada semua jenis karya non-akademik menyajikan fakta umum atau pribadi, tetapi disajikan tidak dengan metode yang baik dan benar. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku ulasan, proposal penelitian, laporan penelitian, skripsi, serta artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari genre mikro, seperti teks deskripsi, teks eksplanasi, teks diskusi, teks eksposisi, dan teks persuasi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi teks akademik dan teks non-akademik. Saya ucapkan terima kasih.